Redmi 12C, HP terbaru dari Xiaomi di harga 1 jutaan. Sudah 1 bulan lamanya saya menggunakan HP ini dan saya merasa nyaman menggunakan Redmi 12C. Tapi dari itu semua, apakah Redmi 12C menjadi smartphone yang layak untuk dibeli? Sebelum saya menjawab, saya akan membahas Redmi 12C berdasarkan penggunaan saya tadi selama 1 bulan. Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Jangan lupa ya, buat kalian yang belum subscribe, ayo dong subscribe channel ini lalu aktifkan juga bel notifikasinya. Oke, langsung saja saya mulai pembahasannya. Bagian yang paling diunggulkan dari Redmi 12C yaitu pada kamera utama di belakang. Redmi 12C membawa kamera utama beresolusi 50 megapiksel dengan bukaan lensanya itu f1.8. Saya akuin ya, untuk HP 1 jutaan kamera Redmi 12C memang benar-benar bagus. Bahkan berani saya katakan dari semua HP Xiaomi 1 jutaan yang pernah saya coba, kamera Redmi 12C menjadi yang terbaik. Alasannya kayak biasanya kamera HP Xiaomi 1 jutaan itu warna fotonya itu terlihat sedikit di bawah warna asli objek foto, yang hasil terkadang membuat fotonya itu terlihat pucat. Bahkan jika foto di kondisi minim cahaya, biasanya itu warna fotonya lebih menurun lagi. Tapi tidak nih ya, pada Redmi 12C, kamera HP ini mampu menghasilkan foto dengan warnanya terlihat natural seperti warna objek foto. Detail-detail foto juga masuk kategori bagus. Hasil foto potret terbilang rapi antara objek dengan background. Seperti saya bilang tadi, di kondisi cahaya dalam ruangan atau mendekati low light, biasanya warna foto dari kamera HP Xiaomi 1 jutaan pasti menurun. Beda halnya kamera Redmi 12C yang mampu mempertahankan warna seperti warna asli, mengenai detailnya sudah pasti berkurang. Bagusnya juga pada kondisi mendekati low light, noise yang dihasilkan itu sangat minim. Tapi untuk foto-foto dari kamera depan beresolusi 5 megapiksel ya ini sudah standar lah ya. Jadi ya harap dimaklumi saja hasilnya. Seperti ini hasil perekaman video dari kamera belakang Redmi 12C. Resolusinya itu mentok hanya di Full HD saja. Tidak ada pengaturan beauty ataupun bokeh sebelum merekam video. Dikarenakan dalam perekam video juga tidak ada yang namanya stabilization berupa EIS ya. Jadi untuk merekam sambil berjalan harus jangan terlalu terburu-buru lah. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, seperti ini dia untuk hasil perekaman video dari kamera Redmi 12C, kamera depan ya. Resolusinya Full HD. Kurang lebih seperti ini. Untuk dynamic range-nya itu langit di belakang tidak terlihat ya, putih. Kalau saya balik begini ya kurang lebih ya seperti ini. Bagaimana menurut kalian untuk perekaman videonya? Boleh ya menulisnya pada kolom komentar. Pindah ke bagian desain, menurut saya nih desain HP ini ya masih terlihat bagus untuk HP 1 jutaan. Xiaomi berhasil menghadirkan desain yang nyaman di tangan, mulai dari finishing curve di semua sisi belakang dan bertekstur pada back cover sehingga mengurangi kesan licin. Jelas ini material yang digunakan plastik. Kehadiran lingkaran sebagai sensor sidik jari pada kotak bersamaan dengan dua lensa dan LED flash masih oke untuk HP 1 jutaan. Respon baca sensor tersebut cukup cepat dan akurat, sama halnya sensor pemindai wajah melalui kamera depan.
Di bagian interface kamu tidak akan menemukan fitur yang sering dibawa HP Xiaomi, yaitu Ear Blaster. Urusan audio dipercayakan pada satu buah speaker yang ditempatkan di sisi bawah. Mengenai kualitas audionya ini termasuk cukup oke lah ya untuk HP 1 jutaan. Audionya terdengar kencang tapi tidak terdengar cempreng. Otaknya diangkat dibelah dua seperti ini dan kita bakal ngelihat OnePlus X Genshin dengan karakter Hutao. Tapi nih ya, interface lainnya termasuk lengkap loh, seperti masih adanya project audio hingga SIM tray dengan 3 slot yang mampu menampung 2 nano SIM card bersama dengan 1 micro SD up to 1 TB. Ya kalau saya pribadi sih membeli micro SD 1 TB tidak akan saya lakukan karena harganya terbilang mahal. Pindah ke bagian depan, Redmi 12C membawa layar seluas 6,7 inch, jadi ini masih memberikan tampilannya terlihat lapang. Panel IPS LCD yang dibawa memang tidak menampilkan warna sebagus panel IPS LCD di HP 2 jutaan ke atas, tapi masih terlihat cukup oke ataupun bisa saya bilang sih nyaman lah ya. Begitu juga dengan detailnya terasa cukup berkat resolusi HD+. Saya juga tidak mempermasalahkan refresh rate layar masih 60 Hz. Kalusan layar yang disajikan saat saya swipe layar pada sosial media ataupun baca berita masih terlihat nyaman kok. Sekarang saya pindah ke bagian performa. Di bagian inilah yang saya suka. Alasannya untuk masih sangat jarang ya HP 1,3 jutaan membawa performa terbilang ngebut. Redmi 12C mempercayakan chipset MediaTek Helio G88. Memang sih ini chipset keluaran 2 tahunan lalu. Tapi ya mungkin ada peran RAM 3 dan 4 GB yang dibawa membuat kinerja chipset tersebut masih bisa diandalkan kok. Seperti buka sosial media, nonton YouTube, baca berita, hingga bermain game ringan seperti Mobile Legends. Saya coba juga main game agak lebih berat yang sering saya mainkan, yaitu Apex Legends. Seriusan loh, main game tersebut di HP ini bener-bener lancar dan nyaman. Mengenai software yang dibawa, Redmi 12C menggunakan tampilan antarmuka MIUI 13 berbasis Android 12. Dari segi tampilan, gak ada yang saya keluhkan. Terkait iklan masih ditemukan pada HP ini, khususnya saat buka aplikasi bawaan Xiaomi. Mengenai software sendiri, yang paling penting itu walau Redmi 12C masuk kategori HP entry level, Xiaomi menjanjikan akan mendapatkan pembaruan software selama 3 tahun. Semua kenyamanan saat menggunakan HP ini didukung daya tahan baterai 5000 mAh yang terbilang bisa diandalkan. Main game Mobile Legends selama 30 menitan kapasitas baterainya ini berkurang 5 hingga 6%. Buka sosial media seperti IG ataupun TikTok kurang dari 1 jam, daya baterai yang berkurang sekitar 9 hingga 10%. Tapi nih ya, kalau sudah mengisi baterai, di sini kamu harus butuh yang namanya kesabaran. Pengisian 10 watt yang disematkan membutuhkan waktu di atas 2,5 jam untuk mengisi baterai hingga penuh. Di sini kondisinya selalu saya aktifkan mode pesawat dan tingkatan brightness ini saya buat mentok ke kiri. Sekarang masuk kesimpulan, Redmi 12C ini ada 3 varian. Seperti di video tadi saya bilang di harga 1,3 jutaan. Itu untuk Redmi 12C varian paling rendah, RAM 3 dengan internal storage 32 GB. Dengan harga segitu saya sih berani bilang Redmi 12C layak banget kok untuk dibeli. Bahkan bisa saya bilang juga dengan harga segitu spesifikasi yang dibawa Redmi 12C terlalu bagus. Seperti tadi kamu akan mendapatkan performa ngebut MediaTek Helio G85. Terus kamera belakang ini benar-benar terbaik di harga 1 jutaan. Didukung kualitas layar yang masih nyaman serta daya tahan baterai yang bisa diandalkan.
Nah, kalau kamu mau beli varian ini, saran saya juga beli juga micro SD untuk menyimpan file-file seperti foto ataupun video agar tidak terlalu terbebani ke internal storage yang terbilang minim ya, 32 GB. Itu pasti sudah termakan sistem hampir 50%. Varian yang kedua yaitu paling tinggi RAM 4 storage 128 GB di harga Rp1.799.000. Kalau saya pribadi sih tidak akan membeli varian tersebut ya. Karena dengan harga segitu saya akan membeli HP dari brand lain dengan performanya terbilang seimbang tapi lebih kekinian juga. Ya mohon maaf, ini pendapat saya, kalau kalian mau beli juga nggak salah. Terus alasan lainnya kenapa saya nggak mau beli varian 128 GB ada di varian yang ketiga yaitu RAM 4 storage 64 GB ya. Dengan harga Rp1.599.000, maka dari itu saya beli varian tersebut ya, RAM 4 GB karena ingin saya coba untuk bermain game di HP ini. Sebenarnya ada 5 game. Tadi sih sebelum video review ini saya akan buat video gaming test. Nanti kedepannya cobalah, kalau memang sempat akan saya buatkan deh, kalau enggak ya mohon maaf. Ada 5 game saya install, jadi ya RAM 4 sih ini lebih mantep buat kalian yang ingin membeli HP 1 jutaan untuk bermain ya 3 game lah ya, termasuk ada game Free Fire, tadi Apex Legends yang terbilang berat. Kalau Genshin kayaknya nggak sanggup di HP ini. Terus dengan storage 64 GB dan storage 128 itu harga bedanya itu 200.000. Kalau saya sih akan lebih memilih internal storage, akan membeli micro SD maksudnya 64 GB ya. Jadi micro SD tersebut akan lebih kebutuh banget ketika saya jual HP tersebut. Jadi bisa saya gunakan di HP lainnya. Itu sih kalau menurut saya. Kamu punya pendapat lain boleh untuk tulis di kolom komentar. Jika kamu berminat ingin membeli Redmi 12C, link pembelian saya sertakan di kolom deskripsi, sudah pasti di toko Xiaomi Official Store. Oke, itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Like jika kamu suka video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian yang belum. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye.